Nah, gue udah play record, gue fullin dulu. Ini nggak bisa hilang apa nih yang tulisan share screen, chat, security, record. Ah, bisa. Udah nih. Gue agak ngilang Ora maksudnya. bang. Ntar Gue aja nggak pakai diedit zoom. di post production. Nggak bisa. Udah. Berarti gue panjang Biasanya dulu. pakai apa sih lo? Nggak pernah ikut. Gue aja baru ini pakai Zoom. Lu nyuruh gue pakai zoom, lu juga baru ini. Gara-gara UAS. Oh, lu UAS mah kayak gini kan? Lah uas mak. Iya. Lu diawasin ulangan. Gue lagi ngerjain gini nih. Set. Dosen gue ngeliatin aja gitu. Najis ya. Anjir kejembet. Wah ya itu makanya gue takut aja. Yaudah, Tapi yuk. gue sambil buka HP gitu. Gue liat tutorial. Gue opening. Ayo. Oke, gue Ren di sini buat nge-podcast lagi. Udah beberapa minggu gue nggak bikin podcast sama teman-teman gue lagi. Di sini ada sebuah keresahan yang sebenarnya gue nggak peduli banget sama masalah ini sebenarnya. Tadinya gue nggak peduli banget sama masalah ini, tapi lambat laun banyak banget berita, banyak banget video orang-orang yang bikin video, dan bahkan dari klarifikasi dia sendiri dan teman-temannya yang bikin gue resah, pengen ngomong gitu, kayak mulut netizen gue dipancing gitu kan. Berhubung sekarang udah buka puasa kan, jadi gue free lah gitu seenggaknya untuk beberapa waktu. Nah, gue ngajak teman-teman Emang lu gue puasa? gue Oh ya udah. kalau Puasa Zohor. diterima atau enggak ya gue nggak tahu. Nah, gue di sini bareng teman-teman gue nih, ada namanya di pojok ini, ada namanya. Nggak perlu kenal juga lah. Emang kelihatan? Ada namanya. Nah, di sini gue pengen bahas bukan klarifikasi sih, tapi gue lebih pengen nggak nge-react video. Gue nggak mau nge-react videonya karena najis buat videonya. Tapi gue pengen minta argumen dari teman-teman gue nih yang udah cukup lama di dunia pernetizenan buat Dari lahir gue. iya, tuh buat menilai perlakuan si Ferdian Paleka ini. Nah, di yang awal gue pengen buka dulu dengan yang menurut kalian satu persatu, Ferdian Paleka itu, kesalahan terbesar Ferdian Paleka itu apa sih? Siapa dulu terserah deh. Pais. Gue dulu. Ya, boleh. Kesalahannya sih kayak nggak hargain profesi aja gitu. Sama-sama, maksudnya kan kayak profesi apa aja kan gimana ya, kayak dia nggak hargain profesi orang lain aja gitu. Emangnya profesi dia bagus gitu? Atau emang itu profesi yang lebih baik? Enggak kan? Itu sih Iya. kalau menurut gue dia kayak ngerendahin aja. Iya banget. Iya, Apalagi pas yang itu kan, malah tujuannya dia kan ngasih ke yang mana tuh orang-orang pinggir jalan kan, yang orang-orang tengah malam tuh, orang-orang waria begitu kan. Kayak sobat mantep. Iya, kasihan kan gitu orang-orangnya Apa gitu? kayak ngerasa direndahin gitu. Kan Iya, sebenarnya kan dia juga punya hak ya kan. Iya, itu doang sih. Salah satunya. Kalau lu Lagi gimana? dikasihnya kayak gituan. Lu di apa di? Kesalahan terbesar ya itu targetnya dia. Ya coba aja dia ngasih ke preman, kok langsung dipukul gitu kan. Targetnya dia malah ngasih orang-orang waria. Dia masih cemen menurut gua, nyari orang-orang lemah. Tapi itu dia ada sisi positifnya loh. Dia tuh mau berbagi. Positif gila ya dia. Sisi positifnya dia positif gila ya. Positif ngasih batu coy, sampah. Kasihan aja. Yang gue aneh gitu, sampah ngasih sampah gitu. Padahal orang-orang itu udah berharap, tau gak sih? Dia kayak berharap, ya ampun dapat makanan itu kan, dia berharap banget kan. Sampai Iya, lu lihat mau videonya aja rebutan. deh. Iya itu, kasihan banget kayak dilecehin gitu. Yang bikin gue nyesek tuh lebih kayak pas si transpuannya ini bilang
apa sih tuh, dia bawa-bawa nama Allah tuh, bawa nama Tuhan, itu gue di situ langsung kayak wah anjing, dia udah bersyukur banget ini yang dikasih. Iya, udah ngedoain gitu kan. Oh iya. Apa sih dia bilang Parah. apa ya, pokoknya ada Allah Ya Allah gitulah gitu pokoknya. deh. Iya, Yang gitulah pokoknya lah. gue di situ langsung kayak wah anjing, bener-bener nih manusia. Maksud gue dia udah sampai bawa oke. nama Tuhan, berarti kan rasa berharapnya dia, rasa bersyukurnya dia udah tinggi banget kan gitu, dikasih pertolongan yang Iya. benar-benar di saat benar-benar dibutuhkan, dikasih pertolongan tuh menurut gue ya transpuannya juga ngerasa kayak wah alhamdulillah banget. Tapi nyatanya kan kayak gitu Malah ya, digituin. malah kalau menurut gue pribadi, kesalahan pribadi dia lebih kayak gue nggak ngerti tujuan dia mau ngelucu, mau sedekah, atau emang mau berbuat layaknya iblis. Itu menurut gue, karena lu kalau emang niat buat sedekah ya sedekah aja gitu. Kalau lu mau niat bercanda ya bercanda aja. Tapi kan lebih baiknya bercanda juga kan, kalau berlebihan gak enak juga ya, lebih kayak bisa nyakitin orang lain lah gitu. Gue ngerti maksud dia, mungkin jokes, mungkin maksud dia. Yang gue nonton dari video dia kan dia bilang kayak ini tuh teguran buat orang-orang kayak gitu biar dia nggak kayak gitu lagi. Menurut gue teguran kayak gitu itu bukan teguran sih menurut gue, Salah. itu dia lebih Itu ke malah- menghina. Iya nggak hina. Nah iya, secara nggak langsung dia ngehina coy. Karena harusnya orang baik negur dengan cara yang baik, bukan cara kayak gitu. Yo, oke. Ya kalau dia orang baik, kalau dia orang ya, kalau Apalagi dia kan dia orang YouTuber coy. influencer gitu, influencer yang nggak boleh ngomong kasar. Oh iya, influencer. Iya kan, influencer nggak boleh ngomong kasar, Untung gua tapi bukan kelakuan kayak bukan influencer. orang gitu. Emang influencer apaan sih? Nggak tahu, gue juga bukan influencer kok. Itu kalau lu batuk pilek, Influenza anjir. Gue iya anak biologi. gua nggak mau jadi influencer, soalnya kata-kata influencer kalau nggak maling hand sanitizer, bagi-bagi sembako sampah. Nggak mau, Bagi-bagi pizza ya. nggak mau. Tersebut. Ngeprank ya, ngeprank. Iya. Ngepranknya orang-orang bawah lagi. Itu apa, Iya. bikin orang masuk neraka dikasih duit 10 juta buat batalin puasa. Nah iya itu sih yang paling keren anjir. Maksud Emang gua, bisa lu punya nyolong duit ini? nih, lu punya duit. Kenapa nggak dipakai buat lu masuk surga? Kenapa harus buat masuk neraka anjing? Tapi endingnya kenapa dia ngasih Gue ngeri tergoda uangnya- malah. Kenapa ngasih uang yang di amplop ya? Kenapa nggak 10 juta? Karena dia udah ini ya kan? Karena dia setting, Ya. dia Oh, juga iya. nggak ikhlas ngasih Ya kan 10 ya? juta. Nanggung banget. Dia juga nggak ikhlas ngasih 10 juta lah. Heeh. Nggak mungkin nih lu lagi duduk di mall misal diem sendiri, tiba-tiba orang datang ke lu ngasih koper 10 juta, nggak mungkin nis. Orang juga nggak ikhlas, nggak sudi ngasih duit 10 juta ke orang mah. Tapi kan ya logikanya aja anjir. Dari yang dia Apa? pengen ngebatalin puasa. Kan itu udah berat banget kan ya dosanya ya. Tapi Iyalah. terus endingnya dikasih duitnya cuma segitu anjir. Nggak sebanding sama Juta. dosanya nih. Iya. Harusnya emang bener-bener Parah kasih sih. 10 juta juga lah. Ya nggak juga lah itu. Tapi coba dah, kalau misalkan lu bayangin, itu menurut lu settingan gak sih? Mau Settingan. Settingan ya? settingan atau enggak, gua nggak peduli sih. Tapi yang lebih gua bahasnya sih, lebih ngenanya biar apa gitu. Mau itu settingan, mau itu beneran, tujuan dia tuh apa? Iya sih. Lucu gitu. Tujuan dia lucu. Maksud gua kalau lu ngelucu dengan lu mau nyari dosa dengan cara ngelucu, kenapa enggak zina aja? Tanggung ya. Iya. Sekalian. Skinny Vapes main sama subscribernya, ya kan? Nggak harus dipublis ke publis. Goblok. Tetep nama gue dong, tolong. Iya kan? Maksud gua kayak gitu aja gitu. Kayak Raja Arab nolak ajakan si Eric Olim, nggak dipublis ke publis. Maksud gua kalau lu emang mau nyari dosa nggak usah dipublis. Yo, Ibaratnya lu ngelucu nih, lu ngelucu lagi masuk. Gua nggak berani sih bawa agama, tapi lebih kayak
lu lagi ngelucu di suatu tempat yang tempat itu tuh nggak ngedukung lu buat, nggak sesuai gitu, jokes lu tuh lebih buat nyakitin dia, bukan buat ngelucu, tapi lebih kayak nyindir atau lebih bersifat ofensif lah gitu. Yang gue pertanyakan itu sih kayak kasus yang 10 juta itu, terus kasus kemarin yang sembako sampah. Yang gue selalu pertanyakan tuh tujuannya mereka itu apa? Konten, oke, konten. Tapi tema kontennya itu apa? Komedi kah? Religi? Atau tai gitu? Sampah. Iya, gue setuju sih, kayak gue aneh gitu ngelihat sampah ngasih sampah. Nah, cocok. Dia kayak ngasih harga dirinya aja gitu. Kenapa nggak? Ini lu ambil gue aja, gue sampah kok gitu. Tapi kalau misalkan Kirim aku ya. kalau misalnya lu lihat konten-konten yang lain juga kayak begitu semuanya. Ya memang kan pasarnya seperti itu. Cuma kan ini kan yang udah berlebihan, Nis. Oke, yang lain mungkin ketutup nggak nyampe permukaan karena nggak nimbulin masalah. Karena mungkin mereka nggak berlebihan. Kalau ini kan berlebihan banget, mencakup merugikan orang. Ditambah lagi sifatnya itu sensitif. Kayak yang pertama yang batalin puasa. Tapi itu si siapa Ferdian. Iya. Siapa? Ferdian Paleka. Apa? Paleka. Ya itu akhirnya gimana dah? Lagi diteror sih. Emang udah ketangkep dia? Ada yang bilang udah, ada yang bilang baru temannya doang. Oh. Emang orang mana sih itu dia dah? Bandung. Anjir, Bandung dong. Bandung, Mencoreng nama Bandung. Ini urusan lu, Is. Lu kan di Bandung nih, ini urusan lu nih. Lu cari situ. Lah, nggak ngaruh. Gue di Jepang. Emang orang Bandung gitu semua, Is. Malah dia aja. Ya. Parah anjir, merusak nama Bandung. Nggak cuma ngerusak nama Bandung menurut gue, Is, ngerusak nama YouTube juga, ngerusak nama YouTuber juga. Nanti yang gue takutkan ngerusak influencer. Iya, influencer yang nggak boleh ngomong kasar. Maksud gue lu kayak jelek namanya. Iya, dikala nanti misal YouTuber atau influencer yang nggak boleh ngomong kasar pengen sedekah nih, misal sedekah ke orang-orang kayak gitu. Kalau mereka insecure gimana? Misal kayak, oh anjing gue nggak mau deh, gue takut di prank lagi, gue nggak mau berharap deh, takut di prank lagi. Lebih insecure mereka nanti gimana? Jadi yang punya hati nurani, yang punya rasa ikhlas. Ntar mereka jadi nggak mau, mereka jadi takut nerima. Itu dia. Iya, termalah prank lagi yo. Takutnya prank, padahal si YouTuber dan influencer yang nggak boleh ngomong kasar ini pengen benar-benar ikhlas buat ngasih sumbangan gitu. Ngasih. Iya, kenapa kalau mau ngasih kasih aja sih, nggak usah ngeprank ya? Iya, maksud gua. Kehabisan ide. Ibaratnya lu pengen ngasih santunan nih, tapi lu ngelucu dulu gitu. Tapi nggak dikasih. Iya, kayak misal lu ngejokes. Tapi nggak dikasih. Lu ngajak lelucon homeless nih, orang-orang homeless. Tapi lu ngelucu dulu, lu kata-katain dulu nggak punya rumah lah gitu-gitu. Maksud gue, lu ketawa tapi dia enggak. Walaupun lu bayar berapapun juga, nggak bisa nebus kekecewaan dia menurut gue. Itu dia satu tim kan yang nggak sendiri ya? Satu tim, dia punya teman-teman. Seharusnya mah dia manfaatin kayak gini anjir yang benar. Jangan kayak ngeprank kayak jelas. Itu dia maksud gue, ini kan bulan Ramadan ya kan, bulan penuh berkah. Kalau lu mau sedekah ya sedekah aja. Masa lu bulan Ramadan setan-setan dikunci, lu jadi setan gitu maksud gue. Kayak nggak ada job lain. Nggak, gitu. Nggak, jadi setan tuh pakai tim viewer. Jadi kita bisa di remote dari jauh sama setan. Di remote dari jauh. Jadi setannya work from home juga. Mungkin emang dari neraka nih. Mungkin emang si Paleka ini. Iya. Mungkin si Paleka ini lagi cosplay jadi setan kali, kan setan lagi dikunci nih Ramadan. Nah, dia cosplay. Anjir, cosplay. Jadi setan dong. nambah-nambahin kerjaan malaikat lah.
Enggak sih, orang kata gue sih si setannya dari rumah dia gara-gara Ramadan kan. Terus Tapi di lo remote. ngikutin channel YouTube-nya nggak sih? Enggak lah. Enggak. Tapi gue pernah ngeliat konten-kontennya sih. Gue udah nonton Gimana? beberapa. Gimana kontennya? Jadi konten gak jelas gitu, kayak ya lihat aja sendirilah. Enggak mau gue. Menolak gue. Kurang aja apa kayak nggak ada isinya gitu menurut gue nonton sebagian, kayak misalkan dia minum gitu kan, sambil nyetir dia minum ya gitu. Berarti bisa dibilang dia masih baru gitu ya? Apa udah lama sih mendiami YouTube? Udah lama katanya. udah lama cuman baru terkenal. Soalnya katanya sempat ke take down gitu channelnya. Ya karena konten dia itu emang kayak begitu, kayak misalkan minuman kayak gitulah. Gue juga tadi Tapi nggak tahu. abis baca-baca berita di Facebook, subscriber dia jadi 100.000 anjing. Tadinya kan masih 80-an tuh, 80 ribuan. Kok jadi 100.000? Yang Wah, subscribe bodoh. siapa anjing? Yang subscribe Bodoh, siapa? jangan subscribe. Iya, Yang subscribe bodoh. emangnya di YouTube kayak di Instagram apa bisa di private, harus di follow dulu. Tahu, aduh Ada anjing. juga ya. Iya. Ngapain Iya kan di ya? subscribe? Ngapain di subscribe? Heeh. Nah, Udah lah, report lah. udah gue udah ngikut report juga. Udah aja report aja lah. Channel ini lah di report. So, jadi channel gue naik aja belum udah di report. Iya. Yang story Instagramnya yang 30K baru nyerahin GG. Itu Gue mantap banget belum sih. lihat tuh. Lu belum lihat, Is? Gue belum lihat. Oh, ada banyak Cara yang nggak ngasih langsung dulu. itu dia apa sih, nyari kesempatan gitu biar naikin follower ya, parah banget. Ada orang kayak gitu. Masalahnya gini nih. Semua untuk fame. Masalahnya gini nih, dia nyari 30 follower baru nyerahin diri. Kalau dia di penjara juga kan nggak bisa endorse. Nggak tahu, udah aneh anjir. Emang di penjara boleh gitu, Pak? Saya dapat endorsean gitu. Nggak mungkin. Enggak, nanti dia ganti nama. Jadi akun-akun gak jelas. Bisa aja. Itu buat apa? Jadi all shop Jadi ya. biar tiba Di penjara bisa all shop. Menurut gue lebih kayak Iya kayak gitu. dia kayak nge-challenge anjing, kayak nge-challenge polisi gitu. Iya. Polisi di-challenge, gue baru lihat anjing. Mantep berarti dia ya. Dia kayak teroris yang Tapi buat apa sih sebenarnya? iya, dia tuh kayak teroris yang Masih ecek-ecek ya. nyulik anak, terus kalau anaknya mau dibalikin, lu ngasih duit dulu gitu, kayak gitu. Oh. Jadi Ya kayak kali minta, polisi segampang itu. Iya. minta somasi anjing. Gila sih menurut gue. Soalnya gue ngeliat impactnya juga sih, kayak gue nonton di beberapa channel, terutama di Lutfi Halimawan ya. Gue ngeliat kayak dia udah berusaha buat revive nama YouTuber lagi, revive nama influencer lagi. Gue dengar dari dia juga kayak dia awalnya dapat penolakan gitu, kayak punya trauma lah, yang sempat jadi korban tuh kayak punya trauma, kayak takut lagi buat di prank, takut lagi berharap lebih gitu maksud gue. Jadi yang gue bilang tadi apa? Ya ini jadi kayak yang itu loh. Kasus yang itu loh, yang ojol, inget nggak lo yang ojol? Oh, Yang iya. Ojol. Iya kasus Oh ojol. iya. Mirip Gitu. ini jatuhnya, jadi trauma ntar. Itu dia maksud gue, kan udah ada contohnya nih, udah ada contoh buruknya nih. Kenapa malah dicontoh bukan dijauhin gitu? Malah dia nyari target lain gitu. Yang gue bingung malah bikin inovasi baru gitu. kan tai gitu. Kenapa nggak inovasinya tuh yang memajukan bangsa ini gitu ya? Maksud gue, kenapa video-video yang lama, masalah-masalah yang lama nggak dijadiin evaluasi, malah dijadiin motivasi gitu? Dia salah nyimak kali. Iya itu, manusia pas pembagian akhlak tuh absen gitu, emang biasa. Cabut dia nongkrong lah, chill.
Pas pembagian absen modal tipsen doang. Kayak lo dah. Iya, Ya. ke Bandung. Jadi lebih Tapi kayak gitu. Menurut gue sih lebih kayak cobalah buat bikin konten yang lu nggak harus buru-buru, lu nggak harus bener-bener ngejar-ngejar cari-cari masalah sana sini, sikut orang sana sini buat nyari fame gitu. Maksud gue kalau lu emang pengen ngebet terkenal ya lu main nama artis aja, lu buang-buang duit aja, ntar juga lu pasti dilirik kan banyak tuh sultan-sultan yang gampang dilirik di YouTube yang cepat naik. Menurut gue lu gimana tuh mendingan boleh? iya, lu mendingan kayak gitu aja gitu, lu jadi sultan, lu buang-buang duit, lu hambur-hamburin duit, ntar lu naik. Itu kan gak ngerugin orang. Kenapa lu harus cari fame, lu harus cari uang lu dengan lu rugiin orang lain gitu. Maksudnya lu hahaha dapat duit, dia dapat apa nih? Sebenarnya Karena emang juga dia nggak ada duit kali. nih sebenarnya juga gue nggak setuju sih apa namanya konten prank kayak gini ada di mana sih ini Di di negara YouTube ini ya lah. di YouTube. Oh, di YouTube, di per-YouTubean negara ini lah. Iya, jadi tuh malah jadi kayak ada lebih benar-benar menjatuhkan yang di bawah gitu, incerannya malah. Aneh. Iya. Kenapa nggak dia kayak ngeprank? Ya udah ngeprank aja, tapi yang nggak ngerugin orang dan ya udah kalau bisa ngeprank sendiri aja gitu. Kayak Ngeprank yang pernah temennya gue sendiri. ikutin sih, kayak yang pernah gue ikutin sih di YouTube-nya Brandon Ken tuh dulu ya sebelum dia pindah jadi YouTuber gaming. Nah itu tuh murni gitu, nggak ngerugin orang gitu. Itu lebih ya menurut gue sih lebih setuju aja. Tapi sih walaupun emang namanya ngeprank sih nggak ada yang bener. Iya. Iya. Yang namanya Nah, nge-prank menurut lo gimana? ngerjain orang. Tapi dari circle ininya aja kali. Bisa aja kan dia ngeprank ke teman-temannya. Dia kan punya temen tuh, temennya aja di Iya prank. sih, walaupun seharusnya. walaupun nantinya settingan sih ya nggak apa-apa, namanya hiburan kan. Cuman jangan yang ke Jangan kelas-kelas ketahuan. bawah gitu. Gue juga ngerti Iya, sih jangan- kenapa. Gue juga ngerti sih kenapa targetnya dia tuh orang-orang bawah tuh gue ngerti. Karena kalau orang-orang atas, Nah, yang itu- orang-orang atas berani buat bayar polisi buat nangkep dia. Iya. Jadi dia nggak bisa apa-apa, dia takut. Kalau orang-orang bawah kan nggak mungkin ada duit buat nyewa pengacara, polisi kan nggak ada tuh. Jadi dimanfaatin sama dia cari aman. Gue ngerti lah pasarnya yang kayak begitu-begitu. Tapi kembali lagi buat apa? Untuk apa gitu? Gue ngerti itu Buat hiburan. apa gitu? Gue ngerti itu hiburan, tapi menurut korbannya itu hiburan apa enggak gitu. Kan belum tentu menurut korbannya itu Enggak. hiburan. Enggak, anjir itu bukan hiburan. Enggak. Gue aja aneh nontonnya, Nggak mungkin. nggak merasa terhibur. Nggak mungkin ya orang-orang transpuan dikasih sembako sampah, pas dibuka sampah terus dia haha sampah, haha bisa aja kamu, nggak mungkin. Iya anjir dikasih sampah gue. Gitu pasti kan kayak nyesek lah ya. Iya maksudnya nggak mungkin gitu cuy, pas dibuka wah haha, sampah, wah gokil Udah gitu ya, sekali nanti- ya, jangan lupa Udah gitu subscribe ya ya nanti gitu. orang nggak Nggak kenal mungkin. lagi. Orang yang nggak kenal lagi ya. Iya. Kalau misalkan kenal sih masih bisa bercanda, dihitung bercanda. Apaan sih anjir? Iya maksud gue Enggak lah itu nggak bener anjir. yang dia cari itu apa, emosi para korban gitu, biar korbannya ini. Gue dengar juga kan kata dia biar orang-orang kayak gitu tuh biar punah, biar orang-orang kayak gitu tuh bisa cari uang dengan lebih halal lagi. Dia aja nggak nyontohin yang halal. Kayak dia bilang biar kan kita harus taatin aturan pemerintah, nggak boleh keluar. Dia orang-orang keras kepala yang masih keluar rumah malam-malam Ya. lagi. Dia ngapain keluar rumah anjing? Dia sih Ngapain ya? Yang jadi pertanyaan gitu, dia ngapain keluar? itu orang bodoh, Dia videoin nih, orang bodoh. dia videoin, dia bilang kalau kita harus taatin aturan Pemerintah. pemerintah, nggak boleh keluar. Tapi dia lagi di luar nih, dia videoin tapi dia lagi di luar. Dia bilang nggak boleh keluar. Gue nggak ngerti lah. Fix
dia bodoh. Tapi Pusing kepala gue pas gitu kan. Tapi sisi positif yang kita bisa ambil dari si Ferdian Paleka ini, sisi positifnya tuh tetap ada menurut gue. Apa? Influencer nggak boleh ngomong Enggak, kasar. anjir. Anjing, influencer udah kayak nabi, nggak boleh ngomong kasar, gila. Tapi sifatnya Wah, sifatnya Abu Jahal. Sifatnya apa tahu? Abu Jahal, Abu Gosok. Gue udah. Sifatnya dia tuh pakai preset ya. Oh, oke, preset. Apaan preset? Sifatnya pakai preset. Ngapa dah? Kadang-kadang pakai preset yang bagus, kadang-kadang pakai preset yang jelek. Template mah itu Sesuai mah. aja. Apa sih? Template. Itu template. Iya template. Apa sih? Gue udah serius mikir preset apa ya? Ada apa dengan preset ya? Ternyata Sama. template. Sama anjir. Beda, preset sama template beda, Is. Beda lu. Abis UAS sih pusing lu ya. Lu masih stres, Is. Harusnya besok aja podcastnya, lu masih stres. Bisa bahasa kayak ginian sih. Kita berusaha Tahu. buat menandingi kebodohan Ferdian Paleka aja sih. Kan kayak yang lu bilang. Dia pas bagi akhlak, bagi otak dia nggak datang. Tipsen. lagi ngeprank kan. Oh iya. Enggak, jadi pas pembagian akhlak sama otak tuh yang bagi-baginya tuh dia prank sama dia. Dia bilangnya datang tapi enggak gitu. Titip absen. Nitip kalau nggak dititipin ahlak ya. Iya. Ini titipin nih buat Paleka gitu. Diambil sama Nggak temennya. ada, cabut. Diambil, nggak dikasih. Nah, kalau soal kan kita ngomongin sisi baik dan sisi buruknya nih. Kita masuk ke sesi baik dan sisi buruk. Biar kita nggak selalu jadi pro dan kontra. Kita harus netral. Kita bahas dari sisi baiknya dulu. Nggak ada, oke. Kita langsung ke sisi buruknya. Ya, apa sisi baiknya? Gue juga nggak tahu apa sisi baiknya. Tadi kata lu sisi baiknya tuh dia ada niat mau ngasih. Cuman Oh Enggak. Sisi Itu nggak- sisi baiknya tuh dia Dia tetap nggak ngomong kasar. produktif. Enggak, sisi baiknya tuh dia tetap produktif selama masa social distancing ini harus produktif kan. nggak gitu produktif. Produktif tuh nggak gitu, Is. Itu tidak dinamakan bener, orang lu. produktif. Dia keluar aja udah menyalahi aturan. Tapi dia bilang nggak boleh ngelanggar aturan gitu. Nggak ngerti gua. Kayak ini ada pelang dilarang merokok nih. Ngerokok. Jangan rokok. Boy, jangan pada ngerokok ya, Boy. Ada lambangnya tuh, Iya. ada lambang nggak boleh ngerokok. Jangan ngerokok, Boy. Kayak gitu, Boy. Ya udah lah gitu dah. Maksud gue, Terus lanjut. influence-nya dia tuh benar ya. Dia memberikan influence, himbauan biar orang-orang pada nggak keluar. Tapi dia ngomong lagi di luar. Jadi orang mau dengerin kata-kata dia gue mikir lagi siapa dia. Dia negur orang-orang yang masih Iya, di iya. luar nih. Dia negur orang-orang yang masih di luar. Tegurannya dengan cara yang sadis. Tapi dia di luar gitu. Iya. Emang siapa anjir dia negor-negor? Iya, emang dia Tuhan. Enggak, dia Paleka. Udah. Ini Sisi udah. buruknya gimana nih? Yang kita omongin dari tadi sisi buruk aja sih. Iya. Dari tadi itu sisi buruk ya. Sisi buruk aja sih. Ya udah dah, berarti gini aja nih. Kita terusin aja nih gimana baiknya terhadap, kan kita lagi nyindir influencer nih. Iya, influencer. Kedepannya gimana nih seharusnya nih? Gue bukan influencer Jangan soalnya. nyontoin si siapa sih itu? Ferdian Paleka. Ya, Iya. gimana nih kedepannya nih? Biar bikin konten tapi jangan aneh-aneh lah. Gitu. Gue lebih ke gini sih. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau lu mau cari masalah, lu mau cari aib, jangan dipublis. Oke, misal lu punya kehidupan, lu punya hidup, background lu yang hitam, misal background lu kacau nih, hidup lu
sering clubbing, minum dan lain-lain, nggak usah dipublish. Iya, biar itu lu sendiri yang alamin biar dan lu yang itu punya rasain, lu ya. aja gitu, punya lu aja. Kita nggak perlu tahu. Soalnya gue banyak ngeliat influencer yang ngeluh kayak nggak punya privacy lah, minim privacy lah, kayak nggak enak ya jadi ini kita minim privacy, kemana-mana susah, kemana-mana Ada lu ngomong. sendiri yang nyebar-nyebar ya. Padahal dia sendiri, dia yang nyebar, dia yang nge-share, goblok. dia yang publish gitu. Tapi nuntut privacy. Ini ada pelang ngerokok. Ini ada pelang ngerokok, dilarang merokok nih. Tapi Iya, dia ngerokok. Iya, kayak gitu. Ya jangan udah nih. Udah dilihat lagi. Soalnya gue banyak banget ketemu yang kayak gitu kayak ada beberapa influencer yang gue pernah lihat ya, dia bilang kayak gue juga punya kehidupan kali, gue juga pengen minum, gue juga pengen have fun sama teman-teman gue. Kenapa sih kalian masih ngurusin hidup gue? Ya lu publish. Tapi masalahnya gini loh, kan dia kan yang kayak banyak punya followers nih, dilihat sama orang. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa, jadi nganggapnya hal yang dilakuin itu baik-baik aja. Iya. Itu ya hal yang dilakuin lumrah gitu. Jadi kayak Ya, jadi Nah, ya. merusak. jadi bad influence. Moral. Makanya nih gue Moral. pesan gue nih, jangan ngasal ngikutin influencer. Jangan Ya. dah, lu nggak tahu asal usulnya. Cari yang nggak boleh ngomong kasar, itu udah bagus pasti. Kalau yang ngomong kasar disensor. Belum tentu. Iya, gue setuju sih, kayak jangan gampang buat ikut influencer lah gitu, maksud gue. Iya, soalnya tuh sekarang banyak orang yang ikut-ikutan ya. Lu tahu nggak sih? Semua tuh Ini berawal kalau dari doang, tapi ikut-ikutan. tanpa riset. Gak masalah sih kalau ikut-ikutan. Gak masalah. Yang Aduh, diikutin gimana ya? bagus gak gitu. Yang diikutin bagus apa enggak. Itu dia. Kan gue bahas gini kan. Makanya yang gue bilang tadi, kalau lu pengen ngasih influence yang buruk, kalau lu nggak mau ngasih influence yang buruk, lu nggak mau dibilang bad influencer, ya lu jangan tunjukin hal-hal buruk gitu. Lu nggak usah publish hal-hal yang buruk. Benar. Kayak lu nge-publish lu minum nih, lu clubbing, lu have fun sama teman-teman lu. Tapi giliran orang nyontoh dan orang itu bilang mencontoh dari dia, pasti dia bilang kayak kenapa harus diikutin gitu. Ya ini kan kita hidup masing-masing gitu. Ya gue ngerti hidup masing-masing, gue juga nggak mau tahu kehidupan lu, tapi nggak usah dipublish. Sosial media itu kan luas, yang ngelihat bukan cuma 1-2 orang teman ranah teman-temannya dia doang, semua orang bisa lihat gitu. Tapi Padahal ya, menurut gua Apa? influencer itu tokoh masyarakat di sosial media itu. Jadi harusnya mencontoh yang benar dan baik. Iya, Tapi- gue setuju. pengertian influencer apa sih menurut lu? Influencer Kenapa menurut bisa dibilang influencer? Jangan berkata kasar. Iya. Gak boleh ngomong kasar. Menurut gue pribadi influencer itu kan influence itu kan ngasih sebuah contoh, ngasih sebuah, mungkin bahasa biologinya ngasih sebuah virus yang bisa nularin ke orang-orang ya. Nah, Iya. virus ini kan nggak selalu baik, virus itu nggak selalu baik, ada pula yang buruk. Jadi virus yang mana akan yang bakalan disebar sama si influencer ini? Influencer ini ibarat penyebar virus lah gitu. Ibaratnya influencer ini Wuhan lah gitu. Kenapa Wuhan? Ya kan penyebar virus. Iya. Nah, tinggal kitanya yang mau ngambil virus itu baik buat diri kita atau enggak gitu. Kalau virus itu ngebunuh diri kita, Iya, kenapa benar. kita ambil? Dan buat Ya influencer berarti itu tergantung sendiri, imun. iya imun. Maksud gua, Berarti iman. iya ada influencer yang begitu, yang ngapain lu contoh gitu? Ngapain lu tonton? Ngapain lu ikutin? Kan banyak Ya, influencer tapi yang gak ngomong kalau- kasar. Kalau untuk kasusnya Ferdian kan ini udah kelewatan. Jadi walaupun nggak diikutin ya harus dilaporin lah. Iya, karena ini kan yang udah Ya. kelewatan, yang benar-benar udah berlebihan lah menurut gua. Ini siapapun itu menurut gua berhak buat ikut berpartisipasi buat nge-report dan nangkep dia menurut gua. Karena menurut gua Iya. dia kriminal. Kan? Dia kayak rendahin orang ya. Iya, gua baca di beberapa ilmu hukum,
seseorang yang sudah mengganggu ketenangan orang lain itu disebut kriminal. Ya udahlah, tangkep. Memang lagi dicari, Dik. Berarti kalau main petasan kriminal dong. Ya memang Kriminal lu makanya kalau ngelempar ke rumah orang. makanya kan petasan ilegal. Gimana sih lu? Tahu lu itu. Nah kan rame coy, main petasan tuh rame. Itu kan bahan peledak. Lu mau cosplay jadi teroris? Cosplay. Miniatur prototype teroris. Iya. Tapi ingat makanya Is, barang siapa yang mengikuti menyerupai suatu kaum, maka ia sedang cosplay. Sedang cosplay. Cosplay, udah gak ada event sekarang. Iya. Eventnya sekarang home semua. Event from home. Dulu gue sering anjir datang, gak sering sih, pernah ke event-event gitu. Ada influencernya gak? Nggak tahu, gue nggak ngerti, dia ikut doang gue. Oh, gitu. Soalnya biasanya event-event gitu kan ngundang Lu ikutan influencer. cosplay. Kagak lah. Ya kali gue cosplay. Jadi apaan gue? Jadi diri sendiri kan lebih baik kata influencer. Cosplay Oh, iya. jadi Ferdian aja. Kan belum ada. Zaman SMA waktu itu. Ferdian gayanya ganteng banget ya, idaman cewek-cewek banget. Fuckboy, Iya. bad boy gitu lah. Iya, bad boy. Tapi emang sifatnya bad banget sih memang. Emang Pas. kelakuannya bad banget sih. Dia bad boynya nggak sekedar Pas. bad, emang bener-bener bad. Bad boy. Udah bukan bad malah worse kayaknya, dia udah worse. Nah, Terus jadi kesimpulan yang bisa diambil apa ya nih? kesimpulan yang kita bisa ambil, jangan pernah hina orang Jangan kayak jadi kita. orang jahat. Hah? Iya, kesimpulan yang bisa Ngomong diambil cepet dari amat lu. kesimpulan yang bisa diambil dari podcast ini, jangan suka menghina orang kayak video kita ini. Oh, Ya kan kita bukan influencer, nggak pantas dicontoh lah. enggak, kita berdiskusi aja. Iya, Kita taat aturan di rumah ya kan? kan kita bukan influencer, Diskusi. jadi nggak perlu dicontoh. Enggak. Coba si Ferdian targetnya jangan anak-anak jalanan sama apa itu waria dah. Coba preman-preman dah, preman-preman yang jaga Iya. komplek dah. Coba dah. Kayak gitu coba di prank dah, gue pengen tahu itu malah jadi konten yang menarik menurut gue. Kalau itu Iya, bukan jual boleh, konten kan Dik. seru. Itu bukan jual konten, itu jual nyawa namanya. Jadi pukul ya. Apalagi dia kan di daerah Condong tuh. Banyak preman, kira contoh. Emang Iya. gimana? Emang di sana gimana dah? Banyak preman, kira Iya, contoh. Kan ada pasarnya. Jam segitu mah udah serem jam segitu. Kan ada pasarnya kan, Is? Pasar Iya. Kira Condong? Ada, iya. Iya, ada pasar itu. Udah ada terminal, malah terminal kan ramai banget itu. Iya, itu kan nama pasarnya. Seharusnya ya itu aja lu ini targetnya. Biar greget ya. Kan lu Kalau mau nyari naikin fun views tuh. doang mah. Kan lu nyari fun ya. Iya. Sama-sama Iya. seneng kan ya, sama-sama seneng lah. Kalau enggak lu sekongkol kayak sama premannya ya. Iya, biar rame. Lu bayar deh tuh premannya. Biar aman pele. Iya. Pakai minum kan ya. Soalnya Sama-sama menurut minum. gua penggambaran gua terhadap si Ferdian Paleka untuk memilih korban, kayak lu pengen main bola nih, tapi di lapangan bocah semua. Lu ikut main, niat lu cuman buat gebok-gebokin tuh bocah doang. Ya gitulah analoginya. Iya, Tapi kenapa bisa mikir ke itu ya, ke waria-waria gitu ya? karena dia punya tujuan, dia punya maksud pengen bikin si transpuan ini jerais, nggak ngelakuin itu lagi, nggak jadi transpuan lagi. Iya gitu. Ya kalau menurut gua, siapa juga sih yang mau kalau nggak terpaksa?
Kan kita Benar. nggak tahu kan, kita nggak tahu latar belakang dia seperti apa. tuntutan dia Ya, dari kayak gitu juga kan. keluarganya. Iya, butuh apa sih masukan kehidupan dia. Malah dikasih batu. Sampah, kasihan Kan- banget. Kautis banget. Kuli gitu dikasih batu seneng, masa gituan dikasih batu? Iya, Maksud gue ngasih yang cocok-cocok aja lah. nasi pizza kayak Maksud gue nih ya, dia kan orang kaya nih, dia kan orang kaya, pakai mobil, knalpotnya racing ya kan. iya. Nggak mampu gitu beli sembako. Kenapa harus Iya. sampah gitu? Nggak punya duit kali ya. Oh, gue tadi sempat nonton di Facebook ada yang nge-share nyokapnya Ferdian Palevi sampai Ferdian Paleka. Ferdian Paleka Kenapa? sampai nangis-nangis. Apa? Lah, Jadi nyokapnya dia bilang, saya tuh kalau nggak salah nih, ya, saya tuh nggak pernah tahu kalau si anak saya ini bikin video kayak gini. Sampai nangis-nangis, nyokapnya minta maaf, dianya mah cabut kemana tahu anjing. Iya, kasihan orang tuanya ya jadinya ya. Itu durhakanya udah kemana-mana itu. dosanya bercabang. Dia udah lolos SNMPTN jalur neraka itu. Ya, ya nyesek. Tiketnya udah Udah VIP. jalur corona. Tiketnya udah VIP, nggak ditimbang lagi, langsung dimasukin. Langsung ya, Nggak pakai timbang-timbang lagi. auto. Iya kan, gue juga bukan orang suci ya, gue juga punya salah. Tapi gue sadarin kesalahan gue lah dan gue mengevaluasi. Kita sama-sama lah evaluasi kesalahan. Kita belajar dari kejadian Ferdian Paleka kalau influencer tuh nggak semuanya harus diikutin. Maksud gue dan niat lo itu harus jelas, niat lo itu baik atau buruk. Kalau niat lo buruk kenapa harus lo lakuin? Lakuin niat hal-hal baik aja lah. Masa susah sih? Niat dia baik, cuman caranya yang buruk. Enggak, emang udah jahat, niatnya emang udah jahat. Iya. Siap. Nggak ada hal baik dari diri dia tuh nggak ada. Nggak ada. Gua nggak menilai dia itu baik. Mungkin buat sebagian orang kali baik. Sebagian Teman-temannya paling, sebagiannya itu teman-temannya lah. kan temennya dapat duit dari AdSense. Iya, teman-teman yang berkontribusi bantuin video dia itu menurut itu dia baik. Enggak anjir. Kenapa dia nggak mencegah? Kan itu udah satu circle, Dik. Itu udah satu geng. Satu tim. Udah satu geng. Walaupun satu circle, emang nggak ada apa salah satu temennya yang nyadar, ini yang lu lakuin salah, Peleh, ngapain gitu. Nggak ada. Otaknya Nggak sudah ada. Kan tidak ada pas semua. pembagian Nggak otak ada. dan akhlak, satu geng itu emang tipsen. Emang nggak ada kali. Iya, jadi di satu geng itu emang tipsen semua. Percuma lu nunggu kesadaran dari mereka ya nggak bisa lah. Tipsen. Mereka cabut kemana sih pas itu dah? Ke warnet lah. Biasanya sih ke warnet. Kalau nggak main PB, Warnet main lah. LS. Ke warnet main PB. Nah, jadi gitu ya pesan-pesan buat kita semua, pesan-pesan buat orang-orang yang udah menonton video ini dan video Ferdian Paleka, coba ambil hal baiknya aja. Hal buruknya nggak usah diambil, bisa lo analisis sendiri lah, bisa lo evaluasiin sendiri. Yang baik ya lu contoh, yang buruk ya lu buang gitu. Lu evaluasiin lah, lu berhak buat kritik kok, berhak buat kasih saran. Tapi bukan buat ngejudge, bukan buat menjatuhkan. Lebih menegur. Negurnya juga kalau lu emang lu ngaku orang baik nggak mungkin negur dengan cara yang jahat dong. Orang baik pasti negur dengan cara yang baik. Jadi pesan-pesan gue lebih kayak gitu. Pesan-pesan gue lebih kayak gitu aja sih. Itu pesan pertama gue, jangan ngelakuin hal kayak gini lagi. Pesan kedua gue itu lebih menghormati apapun itu profesinya.
kita nggak mandang orang itu dari profesinya, tapi kita lakuin kemanusiaan aja. Kan ada tuh di sila kedua ya, sila kedua di Pancasila kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud gue, lu pada kan tinggal di negara yang dasar negaranya itu Pancasila nih, udah jelas di situ kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya lu pada punya adab lah gitu. Kayak gitu sih, itu pesan kedua gue. Pesan ketiga gue, jangan pernah menegakkan aturan ketika lu sedang melanggar aturan. Jangan pernah itu. Benar. Itu aneh menurut gue. Lu udah ngingetin orang buat jangan melanggar, tapi lu lagi melanggar gitu. Gimana? Ini ada pelang rokok. Gimana? Jangan ngerokok ya guys. Kita nggak boleh ngerokok guys. Ini banyak. Kita nggak boleh ngerokok guys. Nggak boleh. Ini ada lambangnya nggak boleh ngerokok, tidak dilarang merokok. Itu kan lu lagi di sekolah. Iya, no. Lu lagi di sekolah nggak boleh ngerokok tuh. Ya kan? Ada tulisannya gede tuh, no Iya, smoking. nggak boleh. Ya kan? Free smoking area. Jadi jangan rokok guys, gitu. Kayak lu lagi bawa mobil, di depan ada pelang, nggak boleh muter balik, lu videoin, guys, ini tuh kita nggak boleh muter balik guys, kita tuh nggak boleh muter balik guys, sambil muter balik gitu, kayak gitu. Udah. Itu udah kelewat dari goblok menurut gue, levelnya udah bukan goblok. Tapi menurut gue Ferdian Paleka udah nggak akan dapat dosa lagi. Kenapa? Karena gue baca di gue belajar agama, seseorang akan diputuskan perhitungan dosa dan pahalanya ketika dia sudah tidak berakal. Ya. Berarti dia nggak puasa ya? Enggak, kan syarat sah puasa itu berakal. Kalau enggak ya udah. Gila ngakak gua bangsa. Gitu sih, gue ngambil dari beberapa aspek aja sih dari hidup dia. Gue banyak belajar, tapi dari hidup dia tuh gue banyak belajar. Karena ternyata sebego-begonya gue ada yang lebih bego gitu. Masih ada Ferdian. Jadi kalau diri lu merasa tolol banget nih, IPK lu 0, tenang, nggak boleh minder. Nggak boleh minder. Nggak boleh. Masih ada Ferdian. Lu udah di DO, ditolak di kerjaan mana-mana, lu nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa ngapa-ngapain, lu merasa diri lu bego, jangan, nggak boleh. Masih ada Ferdian, itu jatah Ferdian. Nggak boleh ya, nggak boleh teman-teman. Harus semangat, kita harus semangat terus. Jadi ketika Anda merasa bodoh, ketika Anda merasa terpojok dan merasa diri Anda di level yang paling bawah, ingat, tidak. Karena masih ada Ferdian. Di atas bodoh masih ada Ferdian gitu. Di bawahnya lagi. Oh, di bawah. Misalnya orang udah bego banget nih, udah nilai begonya tuh udah yang paling, udah dasar lah. Nah Ferdian di bawahnya dasar lagi. Pondasi. Iya. Pondasi. Udah lebih dari pondasi dia. Kayak paku bumi, udah dalam banget. Tuh kalau misalnya memang Dajjal ada di inti bumi nih. Kalau misalnya Dajjal emang ada di inti bumi, Ferdian tuh masih di bawahnya. Di bawahnya lagi. Masih di bawahnya lagi. Itu udah parah sih. Maksud gue, mana ada manusia dengan akal yang diciptakan Tuhan mengingatkan banyak orang untuk tidak melanggar ketika ia sedang melanggar gitu. Maksud gue, di umur dia yang segitu harusnya ada lah, kalau memang dia punya otak, dia ada nalarnya lah, ada nalar lah. Tapi buat kedepannya ya, kalau misalkan yang nonton ini ada yang mau jadi influencer,
harus milih-milih referensi yang mau dibawain materinya gitu. Lebih kayak lu mau Apa yang ngasih mau lu contoh apa sampaikan. gitu ya. Iya, lu harus nyumbangin views lu ke yang tepat gitu, jangan yang nggak bener. Kan banyak tuh tutorial ataupun yang entertain yang lain yang lebih mendidik kan, yang nggak tahu sih. Gua ngerti, ibaratnya gini. Ini influencer, misal gue influencer nih. Ini rendang, ini makanan kucing nih. Nah, gue kasih makanan kucing nih ke viewers gue nih. Nah, rendang gue makan sendiri. Nah, itu Ferdian Paleka. Maksud gue ada yang lebih enak, lu ngasih yang gak enak gitu. Salah berarti dia. Yang enak lu sedot Nggak sendiri. diikutin. Bukan influencer dia ya. Tapi kan dia gak ngomong kasar, Dik. Oh iya, berarti dia influencer dong. Influencer, dia gak ngomong kasar soalnya. Kalau gue bukan influencer, gue ngomong kasar mulu. Ya gue juga bukan influencer. Dah, kita tutup apa namanya? Ini apa sih namanya? Kita nggak lagi bikin apa sih? Kita lagi ngomongin kejahatan seseorang. Oh, ini kita lagi bikin podcast ya. Lupa gue bukan influencer soalnya nggak biasa. Jadi kita udahin aja podcast ini. Kesimpulan yang udah kita bahas tadi bisa kalian cerna sendiri, bisa kalian hisap sendiri mana yang bagus. Kalian filter lah mana yang bagus dan mana yang buruk. Yang buruknya jangan dicontoh, yang baiknya kalau kalian mau contoh itu hak kalian. Tapi kalau menurut kalian itu nggak menguntungkan kalian, menurut gue nggak usah dicontoh. Jadi makasih buat teman-teman gue yang udah mau bantuin gue menghina seseorang. Sebenarnya bukan menghina ya, sebenarnya bukan menghina. Kita cuma menilai, kita cuma memberikan argumen, sudut pandang kita ya kan. Siapa tahu dengan adanya video ini, Ferdian Paleka bisa nggak ada di dunia ini gitu kan, nggak tahu kita juga kan. Karena yang kita harapkan apa sih keberadaan dia, ya kan? Jadi, Anjir, no comment. biar nggak kepanjangan, jadi segitu aja. Thanks banget buat teman-teman gue yang udah nemenin. Ini udah malam juga, videonya takut kepanjangan, takut yang nonton kuotanya habis atau wifi-nya jadi nge-lag gara-gara nonton kepanjangan. Ingat nontonnya jangan di HD ya, karena ini video juga nggak HD. Nah, thank you buat semua yang udah nonton. Nggak usah, ya kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa sih, nggak usah. Gua bukan influencer kok. Jangan bikin gue terkenal please. Tapi pengen. Iya, nanti gue jadi Ferdian Paleka. Kalian kan juga nggak mau kan gue jadi kayak dia. Nah, gitu aja sih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu. Katanya jangan subscribe. Iya, jangan. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Oh, nggak wajib. Iya, nggak wajib. Nggak wajib, Bray. Nggak wajib. Makruh lah. Apa nunggu Lu ngelakuin juga nggak dapat pahala gitu. ngelakuin Juga nggak dapat pahala. Nah, jadi gitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Kalau yang nonton sampai habis, gue appreciate banget sama orang-orang yang nonton sampai habis. Gue appreciate banget karena ini panjang banget videonya. yang nonton sampai habis ada di giveaway. Wede, mantap. Merchandise tiran. Giveaway-nya batu ya? Iya, sembako. Kardus. Nah, yaudah, nggak usah pakai penutupan kayak influencer lain kan? Harus. Oh, yaudah, harus. Haruslah. Oke. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa ngasih argumen-argumen lain. Penuhin aja komentar, kalian bisa berantem di komentar. Nanti gue bisa bales-balesin mungkin kalau gue sempet. Karena nggak pernah ada yang komen Kalian di bisa video gue. hina di komentar. Ya, nanti teman-teman gue juga ada Instagramnya di bawah biar kalian bisa DM head speech, nggak apa-apa. Jangan support terus. Ntar gue di DM Ferdian gue. Mau disamperin loh. Nah, biar nanti kalian bisa menilai sendirilah. Ini bukan head speech, ini bukan ujaran kebencian dari gue dan teman-teman gue. Ini cuma sudut pandang aja dan penilaian kita, kritik kita, dan kita juga udah ngasih saran karena kita juga nggak berani ngasih kritik tanpa ngasih saran ya. Setiap kritik harus punya saran biar ada evaluasi
itu buat pembelajaran juga buat kalian. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Kalian the best lah yang udah nonton sampai akhir. Udah kan nggak usah kayak yang lain kan penutupannya panjang-panjang amat. Bisa udah. Ya udah nggak usah. Ya, thank you. Nggak usah dada-dada lah kayak apaan sih.